Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Jadi sekarang kita mulai ayat 59. Nanti setelah pembahasan tentang Nabi Isa selesai, barangkali kita bisa menyiapkan untuk membahas tentang kemunculan, tentang Dajjal dan kemunculannya. Sekarang saya lupa sama sekali, jadi harusnya 2 hari 3 hari terakhir persiapan, tetapi ini tidak persiapan. Jadi kita ke hajat rutin dulu. Surat Ali Imran ayat 59. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum wa nisa'ana
Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallahu wa innallaha lahuwal azizul hakim. Wa ma min ilahin illallahu fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Fa in Inna sesungguhnya masalah perumpamaan Isa indallahi di sisi Allah kamasali seperti perumpamaan Adam khalaqahu ia telah menciptakannya min turabin dari tanah summa kemudian qala ia berfirman lahu kepadanya kun jadilah engkau fayakunu maka ia pun jadi al-haqqu kebenaran itu mir rabbika dari Tuhanmu fala maka jangan takunanna kalian engkau menjadi minal mumtarin dari orang-orang yang ragu. Paman maka barang siapa hajjaka membantahmu mendebatmu fihi tentangnya mimba lima sesudah ja'aka datang kepadamu minal ilmi berupa ilmu fakul maka katakanlah ta'alau marilah nad'u kita menyeru abna'ana anak-anak kami wa abna'akum dan anak-anak kalian wa nisa'ana dan istri-istri kami wa nisa'akum dan istri-istri kalian wa anfusana dan diri-diri kami wa anfusakum dan diri-diri kalian summa kemudian nabtahil kita bermubahalah fanaja'al
maka kita tetapkan laknat Allah alal kadibina atas orang-orang yang berdusta. Inna sesungguhnya hada ini lahuwal qasasu sungguh dia adalah kisah al-haqqu yang benar wama dan tidak ada min ilahin satu sembahan pun satu Tuhan pun illallahu kecuali Allah wa innallaha dan sesungguhnya Allah lahuwa sungguh dia al-azizu yang maha gagah al-hakimu yang maha bijaksana. Fa'in maka jika tawallau mereka berpaling wa innallaha maka sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bil mufsidina terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Sesungguhnya perumpamaan Isa, perumpamaan itu adalah hal yang unik, ya, hal yang unik, perkembangan yang beda dengan yang lain. Perumpamaan Isa di sisi Allah maka seperti keadaan Adam, seperti perumpamaan Adam. Allah telah menciptakannya dari tanah. Jadi Adam diciptakan, Isa juga diciptakan. Summa qala kemudian Allah berfirman kepadanya, kepada Adam, kun jadilah engkau, fayakunu maka dia jadi. Jadi ada kuasa Allah Ta'ala dengan perintah kun jadilah engkau, kemudian dia jadi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka engkau Muhammad sungguh janganlah ragu menjadi golongan orang-orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u. Maka barang siapa yang membantahmu tentang penciptaan Isa ini, tentang penciptaan Isa, sesudah ilmu datang, setelah engkau jelaskan kepada mereka tentang perumpamaan Isa dalam penciptaannya seperti Adam, maka katakan, marilah kita seru. Marilah kita seru. Siapa yang diseru? Abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Yaitu anak-anak kita, istri-istri kita, dan diri-diri kita kumpul ke satu tempat. Bukan hanya diri-diri kita, kita libatkan istri dan anak kita. Sumana betahil fanaja'al laknatallahi 'alal kadibin. Kemudian setelah itu kita mubahalah. Ya, nabtahil dari ibtahala, dari kata bahlah atau buhlah, artinya laknat dan doa. Doa laknat. Apa doa? Laknat. Yuqalu maluhu bahalahullah. Aila anahu.
Mengapa dia? Semoga Allah melaknatnya. Dari kata-kata seperti itu. Syumasya istimaluhu, kemudian kata buhlah atau mubahalah ini berkembang penggunaannya fi mutlaqid doa, hanya untuk kata-kata doa laknat. Maka dikatakan si fulan ibtahala ilallah fi hajatihi, si fulan berdoa menyampaikan kepada Allah tentang hajatnya. Maknanya yad'uhu, berdoa. Al-qasosu artinya kisah cerita. Tatabul athar, ya, warisan yang selalu diingat. Warisan-warisan yang selalu diingat. Ditelusuri, dicari jejak-jejaknya. Nah, ini dari beberapa kosakata yang perlu disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat terdahulu kisah Isa alaihissalam, ibunya, ya kan, juga kisah ibunya siapa? Maryam. Wa maja'a bihi, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, mukjizat. Itu diawali dengan nadarnya ibu Maryam, nadarnya istri Imran. Kemudian juga menjelaskan kekufuran sebagian dari kaumnya Bani Israel. Jadi Bani Israel kufur dari terhadap Nabi Isa. Termasuk tuduhan mereka kepada ibundanya, kepada Maryam, bahwa Maryam telah melakukan zina. Tentang tuduhan ini penjelasan dari olok-olok atau dari makian Bani Israel kepada Maryam itu dijelaskan panjang lebar di dalam surat Maryam. Di sini tidak dijelaskan. Kemudian ada juga sebagian dari Bani Israel, dari kaumnya yang beriman. Kemudian disertai, diiringi hal itu dengan menyebut keadaan kelompok yang ketiga. Siapa? Lam yakfur bihi, kelompok yang tidak kufur kepada Isa. Walam yu'minu bihi, dan juga tidak beriman kepadanya imanan shahihan, dengan iman yang sahih. Baliftatan nabihi iftinatanan, tetapi sungguh kelompok ini kelompok yang ada di dalam bahaya besar, teruji, kena ujian, kena fitnah, terjadi kekacauan dalam keberagamaannya. Siapa kelompok yang ketiga? Yaitu orang-orang yang menganggap Nabi Isa putra Allah. Bahkan Nabi Isa kemudian menjadi salah satu dari oknum Tuhan. Jadi naik dari manusia biasa menjadi anak Tuhan, setelah itu jadi Tuhan anak. Dari anak Tuhan menjadi Tuhan anak. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang kufur kepada Nabi Isa, kufur kepada Nabi Isa, bahkan menyebut Nabi Isa anak zina, anak zina, karena ibunya telah berzina. Apa buktinya? Dia lahir tanpa ayah. Mukjizat Nabi Isa diingkari. Siapa mereka? Bani Israel, yang sekarang kita kenal dengan Yahudi. Orang Yahudi keras permusuhannya. Terakhir kemarin
sudah kita pelajari menghadapi rekayasa orang-orang Yahudi ini. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara ditidurkan. Setelah ditidurkan diangkat ke langit. Kemudian kelompok yang kedua orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu putra Maryam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat darinya. Perintah kun fayakun. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai mukjizat, dan dia adalah pengamal Taurat selain juga mendapatkan wahyu berupa kitab Injil. Kemudian di antara mereka itu ada orang-orang pilihan, yaitu para hawariyun. Siapa para hawariyun yang kemarin sudah diambil sumpah setianya untuk menjadi ansarullah, menjadi penolong-penolong Allah, pengawal-pengawal dakwah Nabi Isa. Itu kelompok kedua. Kelompok yang kedua ini akan dijadikan oleh Allah sepanjang masa sebagai orang-orang yang di atas semua manusia sampai hari kiamat. Ya, wajailul ladina tabauka fauqal ladina kafar. Mengungguli orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian dalam perkembangannya muncul kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini ya tidak bisa disebut kufur kepada Nabi Isa dengan pengertian dia orang tidak menghinakan Isa, tidak memuji Isa, tidak mendustakan perkataan Isa. Tidak kufur, tidak mendustakan, tapi juga tidak beriman dengan iman yang sahih. Tapi imannya juga iman tidak benar. Jadi mereka mengakui perkataan Isa itu benar, tetapi kemudian mereka menyimpang, yaitu ketika iman mereka tidak, dengan menyimpang dari keimanan yang benar. Mereka terjerumus di dalam gulu mereka, sifat berlebih-lebihan mereka kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa bukan mereka imani sebagai Rasul, tetapi Nabi Isa mereka imani sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Alasannya apa? Alasannya karena Isa lahir tanpa ayah, berarti ayahnya Tuhan. Wa za'ama anna makna kauni kalimatullah wa ruhullah. Mereka menduga bahwa kenyataan Nabi Isa itu kalimat dan roh Allah, ya, itu dimaknakan bahwa Allah menjelma, Allah menyatu. Allah menyatu pada diri ibunya. Dan bahwa kalimat Allah kemudian menjadi menjasad. Nah, kalimat Allah menjasad, berubah menjadi wujud fisik badan, fihi pada diri Isa. Fasara insanan wa ilaha, maka Isa menjadi manusia setengah Tuhan. Ya, setengah Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, memberikan gambaran, perumpamaan tentang Isa alaihissalam sebagai bentuk penolakan kepada dua kelompok terakhir. Dua kelompok pertama dan terakhir yang kufur dan beriman tidak benar. Dua-duanya ekstrim. Yang satu Yahudi menyebut Nabi Isa sebagai anak zina, anak haram, sedangkan Nasrani menyebut Nabi Isa anak Tuhan. Ya. Dibantah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar yang mana? Yang benar pada zaman Nabi Isa, yang benar Hawariyun. Imannya benar.
dan semua orang yang mengikuti para hawari. Siapa? Kalau ditilik dari sifatnya, yang sama dengan hawari adalah orang-orang beriman, kaum muslimin. Cuma yang membedakan kaum muslimin dengan hawariyun itu cuma satu saja. Beda kita dengan hawariyun itu satu saja. Kita beriman bahwa Nabi Isa hamba Allah, ciptaan Allah, utusan Allah. Mereka hawariyun percaya nggak? Iman. Kita beriman bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Ta'ala dengan berbagai mukjizat yang begitu banyak, bukan sedikit. Nabi Isa membawa kebenaran, dan selanjutnya itu sama. Yang betul-betul membedakan kita dengan para hawari, kalau hawari mengikuti Nabi Isa secara detail karena memang mereka hidup bersama Nabi Isa. Adapun kita meneladani Nabi Isa tanpa mengikutinya secara detail. Kenapa? Karena sudah ada syariat baru yang bagian dari mata rantai ajaran para rasul. Itu aja bedanya. Jadi pengikut Nabi Isa siapa? Kita pengikut Nabi Isa secara global. Detailnya kita mengamalkan ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan nggak dengan ajaran Isa? Tidak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan Adam. Dan hadirnya Adam, penciptaan Adam lebih ajaib, ya, lebih ajaib dibandingkan penciptaan Isa. Kalau Isa mah punya ibu, tumbuh sebagai janin dalam rahim ibunya, lahir, ya. Kalau Adam mah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Nggak punya ayah, nggak punya ibu, itu Adam. Jadi kalau begitu yang lebih layak untuk dipertuhankan adalah Adam. Kalau mau begitu, tetapi kan nggak begitu. Adam diakui kemakhlukannya, maka Isa juga makhluk. Ada sedikit-sedikit proses, itu ada dan masih tetap dalam lingkup kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan Adam dengan cara yang lebih ajaib dibandingkan penciptaan Isa. Kenapa? Sebab kalau Isa diciptakan dari makhluk hidup yang sejenis, diciptakan dari siapa? Dari Maryam, sejenis. Ari Adam diciptakan dari tanah, yang bukan manusia. Ya. Begitu para hadirin rahimakumullah. Kemudian ada riwayat waqad ruwiya fi sababi nuzulil ayat. Ada riwayat tentang sabab nuzulnya ayat ini. Apa? Yaitu ada rombongan Najron dari kampung Najron, orang-orang Nasrani yang terdiri dari para pendeta dan para pembesar dari tokoh. Ya, jadi ada tokoh agama, ada tokoh sosialnya. Mereka datang dengan spirit protes. Dengan spirit protes kepada Rasulullah karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya bahkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Dalam dakwahnya bahwa orang yang mempertuhankan Isa itu kafir, keluar dari iman, keluar dari Islam, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Isa. Nah, Nasrani Najron
ini datang kepada Rasulullah SAW untuk komplain. Datangnya kan jauh, ya, Najron itu datang. Jadi datang di Madinah tidak hanya 1 hari, berhari-hari. Maka sesungguhnya banyak peristiwa, banyak kejadian, ada rentetan kejadian dengan kehadiran kejadian Najron itu. Di antaranya apa? Di antaranya demo orang Yahudi. Kalau sekarang kan dikit-dikit disebut demo kan? Maksudnya karena di Madinah ada tamu, ya, di Masjid Nabi ada tamu orang-orang Nasrani Najron. Pada saat itu Yahudi dan Nasrani itu masih musuh dedengkotan, musuh keras. Maka orang-orang Yahudi Madinah curiga, aya naon ya? Maka kemudian ngontrak orang-orang Yahudi itu yang menemui Rasulullah. Mereka bertengkar, mereka berdebat, muncul kata-kata qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata Yahudi, Nasrani mah sesat, daya nanawana enggak ada kebenarannya. Dijawab Nasrani, Yahudi bukan sesat, enggak ada kebenaran. Kemudian diantara muncul kalimat pengen selamat, kunu hudan, jadilah Yahudi pengen benar mah. Nasrani membantah, kunu nasoro. Dan selanjutnya itu diantara peristiwanya. Ari kalian dek kumaha parebut Ibrahim, padahal Ibrahim datang setelah Taurat dan Ibrahim datang sebelum Taurat dan Injil. Jadi Ibrahim pengikut Yahudi atau Yahudi pengikut Ibrahim yang benar? Mestinya Yahudi pengikut Ibrahim. Ibrahim ya Nasrani atau Nasrani pengikut Ibrahim. Mestinya Nasrani yang ikut Ibrahim. Yang dulu pernah saya sampaikan. Ahlu sunnah ikut Rasul atau Rasul ikut ahlu sunnah? Ahlus sunnah wal jamaah ikut Rasulullah SAW atau Rasulullah yang ikut ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah yang ikut. Kita yang ikut. Namanya juga orang ikut satu-satunya atau ada kemungkinan yang lain juga ikut? Ada kemungkinan yang lain juga ikut. Cuma barangkali kita punya penilaian. Di antara orang-orang yang ikut itu kita punya sejumlah argumentasi yang mengapa kita ikut model begini. Ya, tidak ikut model begitu. Tidak ikut model Syiah, tidak ikut model siapa lagi? Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain. Gitu ya. Wisi nanti saking semangatnya Rasul juga harus sunnah wal jamaah. Lama-lama Rasul juga Muhammadiyah. Nggak boleh. Ya. Kita yang ikut Rasul karena Rasul lebih dulu dari kita. Patokannya jelas. Kalau yang jadi rujukan adalah Rasul, patokannya jelas. Cukup. Nah, kemudian dialog antara Nasrani Najron, pendeta Najron dengan Rasulullah SAW adalah malaka tustum sahibana. Hei Muhammad, hei orang-orang Muslim, mengapa kalian memaki sahibana, sahib kami, kekasih kami? Qala Rasul menjawab, wa ma'akulah, kata apa? Bilang apa tentang kekasihmu? Qalu, mereka menjawab, taqulu innahu Abdullah. Iya, kamu memaki, kamu merendahkan kekasih kami karena kamu mengatakan bahwa kekasih kami itu yaitu Isa Abdullah, hamba Allah. Itu menghina itu. Bahwa
Isa hamba Allah. Kata Rasul, qala ajal, oh itu betul. Aku mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam, dia hamba Allah wa rasuluhu wa kalimatuhu. Nah, kalau lengkap ya nggak menghina. Kalau hanya disebut Isa hamba Allah, bisa saja itu menghina, tidak menghargai. Tetapi kan kami mengatakan Isa itu satu, Abdullah, hamba Allah. Dua, Rasulullah. Tiga, kalimatuhu. Istimewanya dia adalah hadir melalui titah Allah, kalimat Allah, firman Allah yang diletakkan pada gadis suci, al-mudra'u al-batul, gadis suci, ya, gadis suci. Siapa? Maryam. Nah itu. Setelah dijawab ini, fagodobu, mereka marah. Waqalu, dan mereka berargumentasi, hal ra'aita insanan min ghairi abid. Hei Muhammad, apakah kamu pernah menyaksikan ada manusia yang hadir tanpa ayah? Fa in kunta shadiqan fa arina. Kalau memang ada manusia yang hadir tanpa ayah selain Isa putra Allah, gitu kan, menurut bahasa mereka, perlihatkan, unjukkan kepada kami, unjukkan kepada kami. Maka turunlah ayat inna masalah Isa. Responnya langsung dibacakan oleh Rasul, orang yang hadir tanpa ayah bukan hanya Isa, malah ada yang lebih ajaib, yaitu Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa diciptakan melalui seorang makhluk yang serupa, yaitu Maryam. Adam enggak begitu. Adam tidak begitu. Turun ayat ini. Debat-debat enggak ada ujungnya. Debat-debat enggak ada ujungnya. Debat agama itu enggak akan selesai, kecuali orang-orang yang memang datang dengan hati yang tulus. Bukan tidak boleh, boleh. Debat itu boleh. Tetapi hati-hati. Umat Islam debat harus hati-hati. Yang pertama, pastikan argumentasi kita mapan. Yang kedua, adab kita harus lebih baik. Adab kita harus lebih baik. Apalagi ditonton orang lain. Orang lain menonton debat itu pada umumnya hanya melihat tampilannya. Tampilannya. Jangan emosional. Perintah firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang lebih baik. Enggak sanggup, enggak usah, jangan. Ya. Kalau debatnya sudah gak sehat, ya udah tinggalkan. Itu. Jadi Allah menciptakan Adam dari turab. Dari tanah. Kemudian ada perintah kun fayakun. Kebenaran datang dari Allah. Jangan kamu ragu. Jadi kebenaran yang datang dari Allah, bukan tafsir manusia, bukan hayalan manusia. Bahwa ada manusia lahir tanpa ayah berarti anak Tuhan, itu kan tafsir mereka, hayalan mereka, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Isa itu hamba Allah. Dan Dan Isa tidak pernah keberatan menjadi hamba Allah. Isa tidak pernah keberatan menjadi hamba Allah. Isa sendiri beribadah kepada Allah.
Dan konon sampai saat ini orang-orang Nasrani tidak pernah bisa mendapatkan pernyataan yang jelas dari Nabi Isa bahwa dia menyuruh Bani Israel untuk menyembah dirinya. Yang mengenalkan bahwa dia itu Tuhan, sembahlah aku, itu gak ada. Nabi Isa selalu mengatakan sembahlah Allah. Ya. Sembahlah Allah. Fala takunanna minal mumtarin, kamu wahai Muhammad jangan jadi orang yang ragu. Anahu idza sami'a sallallahu alaihi wasallam, apabila setelah Rasulullah SAW mendengarkan firman yang semacam itu, izdada rokbatan fisabati alal yakin, maka Rasul orang beriman semakin yakin, ya, semakin teguh dalam keyakinannya dan ketentraman jiwanya bahwa Isa hamba Allah dan utusan Allah. Bahwasanya setelah dia mendengarkan yang lain, yaitu dari para pendeta, maka semakin jelaslah kebatilan keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah. Wala takunanna minal mumtarin. Yakin, seyakin-yakin. Bagian dari keyakinan bahwa Isa itu betul-betul hamba Allah dan utusannya, bukan anak Allah, maka berani mubahalah. Nah, ini sekarang populer mubahalah. Menggantikan apa? Tahun 80-an, film-film tahun 80-an, 90-an. Atau eta menggantikan istilah sumpah pocong. Sekarang sumpah pocong sudah tidak terlalu populer kan? Walaupun masih ada orang yang sumpah pocong, tetapi sekarang sudah lebih populer mubahalah. Walaupun kadang-kadang perkaranya sepele pun mubahalah. Sesama muslim mubahalah, walaupun boleh juga mubahalah dengan sesama muslim, tapi pastikan pada masalah-masalah yang krusial. Masalah-masalah yang krusial. Dari sini menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa, menyangkut kebenaran. Cukup ya? Nanti. Jadi solusinya menghadapi orang yang berbantahan apa? Satu, bantah dengan cara yang lebih baik. Tidak puas, tinggalkan. Kalau nggak tinggalkan, ajak mubahalah pada perkara-perkara yang prinsip, pada perkara-perkara yang pasti, pada perkara-perkara yang pasti. Tentang keesaan Allah, tentang keadilan Allah. Ya. Ada perkara-perkara yang muamalah keseharian, bukan masalah akidah. Biasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk berpaling. Untuk berpaling, seperti orang-orang Quraisy, orang Yahudi, ngolok-olok tanpa dasar gitu loh. Ngolok-olok tanpa dasar. Ngejek-ngejek. Nah, itu yang begitu gak usah mubahalah. Cukup ditinggalkan. Cukup ditinggalkan. Jangan menghabiskan energi. Itu banyak ayat-ayat seperti itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keesaan Allah, termasuk tentang bahwa yang masuk surga hanya Yahudi, kekasih Allah itu hanya Yahudi, yang lainnya bukan kekasih Allah. Nah, itu diajak mubahalah itu. Dalam surat apa? Dalam surat Jumat. Dalam surat Jumat. Yang mana? Ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kalian punya keyakinan,
annakum auliya'u lillahi min duninas, bahwa aulia Allah itu, wali Allah itu hanya kalian, orang lain tidak berhak, tidak mungkin jadi wali Allah, kekasih Allah. Fatamannaul mauta, harapkan kematian. Itu ajaran mubahalah itu. Ayo mubahalah dengan kematian. Ya, mubahalah dengan kematian. Agak ada jenis yang enggak mirip dengan mubahalah, yaitu li'an. Apa? Li'an. Apa li'an? Sumpah saling melaknat. Apa? Dalam surat An-Nur itu antara suami dan istri. Istri, suami yang menuduh istrinya berzina, yakin dia dalam pandangan dia berzina, tapi tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka diberi alternatif untuk li'an, saling melaknat, bersumpah. Setelah itu cerai tanpa ada rujuk. Cerai tidak ada rujuk. Hati-hati. Kalau nggak berani li'an, suaminya tidak berani bersumpah, suaminya cambuk 80 kali. Nggak punya saksi, nggak berani bersumpah, menuduh istri berzina, cambuk 80 kali. Kalau dia berani sumpah, istrinya suruh milih, mau dirajam atau mau membalas sumpah. Kalau dia menerima, dia dirajam. Kalau dia tidak menerima, dia harus bersumpah. Nah, itu li'an namanya. Kalau suaminya yang benar, istrinya yang binasa. Kalau istrinya yang benar, suaminya yang binasa. Tujuan rumah tangga tidak tercapai, maka harus cerai. Baik, gitu. Itu tentang mubahalah yang akan kita bahas pada ayat sesudahnya. Faman hajaka, maka barang siapa membantahmu tentang kebenaran Isa Abdullah, Isa putra, Isa hamba Allah dan kalimatnya. Kalau ada yang membantah setelah ilmu datang, setelah debat secukupnya, debat sudah kekeh, ngomong sudah mulai marah-marah, sudah, maka katakan kepada mereka, siapapun yang membantah tentang kebenaran, ta'alau, marilah, ya, ta'alau, marilah. Nada'u, kita bersama-sama menyeru, mengajak, menghadirkan siapa? Anak kami, anak kalian, istri kami, istri kalian, termasuk diri-diri kita. Ayo kumpul, libatkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Sumana betahil, kemudian kita bermubahalah, doa laknat. Apa doa laknatnya? Fanaja'al laknatallah alal kadhibin. Kita tetapkan dalam doa itu bahwa laknat Allah akan menimpa pada orang-orang yang berdusta. Siapa yang berdusta? Orang yang mengatakan Isa Abdullah atau orang yang mengatakan Isa putra Allah, Ibnullah. Ya. Siapa yang berdusta? Ayo kita bermubahalah. Kenapa ya? Nah ini ada pertanyaan. Kenapa kok yang dihadirkan yang disebut anak dan istri dulu, bukan diri sendiri dulu? Iya kan? Ya. Kita panggil anak-anak kita, istri-istri kita, dan diri-diri kita. Apa rahasianya? Ya. Pada anak rojula yukhatirun binafsihi lahum. Padahal orang biasanya khawatir, lebih mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri. Idanun bikamali amnihi. Biasanya orang turun, orang mengambil resiko demi keamanan keluarga. Kan yang benar gitu kan?
demi keamanan keluarga, seorang suami melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang berbahaya. Kadang-kadang berbahaya. Bahkan ada yang mencuri demi memberi makan kepada anak dan istri. Selain bahaya juga melanggar. Ya. Tetapi kalau nggak ada yang bisa dilakukan kecuali itu kan, orang akan melakukan. Tapi kalau di sini seolah-olah yang dikorbankan lebih dulu anak dan istri. Itu menunjukkan saking sungguh-sungguhnya. Saking sungguh-sungguhnya, jangankan kok diri saya, anak dan istri saya kalau bisa dikorbankan, siap saya korbankan untuk membela kebenaran ini. Tentang diri saya sudah pasti. Ini menunjukkan saking yakin. Ada dalam riwayat dari sejumlah sanad bahwa Nabi SAW memanggil Nasrani Najran untuk mubahalah, tapi kemudian mereka menolak. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Anal Aqiba wa Sayyidah Ataya, bahwa ada datang dua orang kepada Rasulullah SAW, tokoh Najran, fa'arada ayulainahuma, maka Rasulullah SAW bermaksud untuk melakukan mula anak atau li'an, mubahalah. Maka salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabatnya, la tula'inhu, jangan kamu mau mula anak dengannya, jangan kamu mau melakukan mubahalah dengannya. Wa wallahi, maka demi Allah, lain kana nabiyan, maka jika dia nabi yang benar, fala'anana, maka berarti dia akan melaknat kita, wala nuflihu abadan, dan kita tidak akan beruntung selama-lamanya, dan sungguh kita akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Faqala lahu, maka kemudian keduanya berkata kepada Rasulullah, nu'tika ma sa'alta, enggak usah begitu Muhammad, kami akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Fa'ba'as ma'ana rojulan aminan sokatu. Nah, itu jadi tanda tunduk, kirim aja petugas yang kamu percaya untuk bersama kami. Nanti kami akan serahkan harta kepadamu. Faqala kum ya Aba Ubaidah, falamma qama qala hada aminun hadhil ummah. Jadi ini kan ada dialog. Di antara isi dialognya ya Rasul selalu memanfaatkan kesempatan untuk berdakwah. Di antara dakwahnya ya kalau tidak masuk Islam, menawarkan kerjasama, menawarkan saling pengertian. Tetapi keadaan Rasulullah pada posisi superior, yang diantaranya masuk Islamlah kalian selamat. Masuk Islamlah kalian, maka kalian akan mendapatkan hak seperti hak orang Islam, mendapatkan kewajiban seperti kewajiban umat Islam. Kalau yang kedua, kalau tidak bayarlah jizyah, maka kamu aman. Jizyah itu apa? Upeti, sebagai bentuk pernyataan takluk, taat. Kompensasinya apa? Dapat layanan dan rasa aman. Kompensasi dari kewajiban jihad dan zakat. Umat Islam punya kewajiban zakat, punya kewajiban jihad. Minoritas non muslim nggak punya kewajiban zakat, nggak punya kewajiban jihad, tapi punya kewajiban bayar jizyah. Nah, ini yang dipilih oleh mereka. Datang ngontrol, pulang pasrah.
Nah, itu. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada Ubaidah sahabat Rasulullah SAW, Ubaidah. Kum ya Aba Ubaidah, berdirilah wahai Abu Ubaidah, bukan Ubaidah tapi Abu Ubaidah, sahabat Rasul. Maka tatkala sahabat Rasul ini berdiri, kata beliau kepada siapa? Kepada Najron, hada aminu hadil ummah. Ini kepercayaan umat ini. Ini kepercayaan. Maka Abu Ubaidah ditugaskan pergi ke Najron mengambil jizyah. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim di dalam kitab Dalail dari Ibnu Abbas, ada 8 orang Nasrani Najron. Nah, ini semakin ya, 8 orang. Mereka datang menghadap Rasulullah SAW. Di antara mereka ada orang bernama Aqib dan Sayyid. Aqib dan Sayyid ini yang satu pendeta, yang satu tokoh masyarakat. Jadi kalau zaman sekarang mah bisa jadi ketua majelis ulama dan wali kota. Maka turunlah ayat ini. Setelah dialog panjang, akhirnya turun ayat ini. Faqalu, maka mereka berkata, akhiruna salah satu ayam. Akhirna salah satu ayam. Muhammad, beri kami tempo 3 hari. Kami berpikir dulu. Jadi tidak spontan. Maka tadi saya katakan mereka tidak datang langsung pulang, tapi berhari-hari di Madinah dan diperlakukan dengan baik. Debat, mengecam, tapi sebagai tamu harus dilayani, dilindungi. Berilah kami 3 hari. Fadabahu ila Quraidah, maka mereka menemui Quraidah Yahudi, wa Nadir, wa Bani Qunaiqa, menemui orang-orang Yahudi. Fa asyaru alaihim an yusalihuhu wa la yulainuhu. Mereka minta difasilitasi dong, Lur. Saya tidak maulah yang kami tidak usah mula anak. Ya, tidak perlu mula anak. Tolong damaikan saya dengan Muhammad. Faqalu, maka orang-orang Yahudi itu berkata, huwa nabiyul ladzi najiduhu fit Taurah. Kata pendeta Yahudi itu, iya, sesungguhnya Muhammad itu bagi kami pembaca Taurat, pengikut Taurat, dia itu nabi. Fasolihuhu, damai aja dengan dia, ala alfi rihlatin fi safari wa alfin fi rojabi wa darohima. Ya. Berdamai dengannya dengan memberi upeti alfu, ini bahasa kalimat hurufnya kurang jelas, dengan membayar 1000 khullah di bulan Safar dan 1000 di bulan Rojab, wadarohim, dan beberapa dirham. Jadi bayar aja nanti bulan Safar dan bulan Rojab, saya tahu sampai jadi membayar upetinya seperti itu di jadwal. Jadi melalui perantaraan Yahudi dan fasilitas dari Yahudi. Sesungguhnya ini generasi awal ya seperti itu. Mereka masih ada keyakinan, tetapi mengapa mereka tidak masuk Islam? Kalau orang-orang Yahudi dijelaskan oleh Al-Quran, ya karena iri. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena iri. Cukup ya Bapak-bapak ya? Ya.